Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ketika memori itu masih tersimpan di dalam otak, teringat pada tahun 2018, dengan mengawali belusukan dan pengenalan tentang jejak leluhur Nusantara yang berada di sekitar kita. Maka dari itu, pada tahun 2024 ini, kita mengulang lagi belusukan ke salah satu daerah yang menurut saya pribadi, adalah tempat yang sangat nyaman dan tentram. Saya pribadi juga tidak tahu kenapa demikian, ketika mengadakan acara belusukan bersama teman-teman, selalu merasakan ketenangan saat berada di tempat yang kedapatan situs bersejarahnya. Dan ini pun, kalian tak update foto pak? Oke. Kita sampai di Desa Gedong, pak. Yuk. Guys, saat ini kita sampai ke Desa Gedong, dusunnya Ngaglik ya. Iya. Sebelah sana dusun Kampung KB Luwes, Ngaglik, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru. Dan ternyata di sini ada embung, guys. Embung. Ingat, embungnya ini ora tadah udan. Tadah itu. Neng ini asli sumber mata air ki, guys. Kok bisa mengatakan ini mata air? Sumber mata air lah kai. Kalau sumber PDAM kah? PDAM? miline kan lo. Sangat, guys. Ya jajal rena Pak yuk. Mbok menawa kuno-kunone Mas. Heh? Engko wae. Tolong Ngendi? Kok ning kene to? Heh. Lah jare foto. Ya engko, yo rono sik. Yo. Wis kadung urip nggonku. Yo. Niki kejeguran apa ora ya Mas ya? Nah iki ora iki ya nek kejeguran. Contohnya, di wilayah Kecamatan Banyubiru. Wilayah tersebut memberikan kesejukan dan kenyamanan saat berkunjung ke sana, apakah dikarenakan tempat atau wilayahnya di area pegunungan dan perbukitan. Mungkin juga demikian, dan menurut saya ada keterkaitan dengan leluhur kita. Tentang pembuatan tempat-tempat yang disakralkan dan dikeramatkan, kenapa keberadaannya selalu berada di lokasi yang menurutku teramat sangat istimewa. Di sini, saya pribadi belum menemukan jawaban pastinya. Tidak usah terlalu berpuitis tentang keindahan alam. Semua, sudah tersedia dari Yang Kuasa untuk kita sebagai umat manusia. Langsung saja ke titik pembahasan tentang keberadaan situs-situs di Desa Karangpadang, Kecamatan Banyubiru. Kunjungan kita berawal di suatu tempat, lokasi tersebut ternyata menyimpan situs cagar budaya berupa lapik arca dan masih di Desa Karangpadang. Oh, nganu watu lumpang niku. Watu lumpang bunder niku. Oh, mriku. Oh, nggih. Watu lumpang sing dhisik Sekitaran Karangpadang ini tidak tenan, Pak. makam-makam sepuh. Paham ya. Maksudnya makam sing sering diziarahi kalih warga mriki. Mboten enten. Nah, ada apa lah cebur wau putih. Makam Jugil Awar-awar. Warah dan ada dulu lah gentan ya, Bang. Karangpadang kene. Penelusuran di sini ini medionya dulu pernah kesini di tahun 2015. Jadi pada waktu penelusuran pertama Saya malah belum pernah ya. Nah ini tapi teman-teman banyak yang belum. Kalau saya dan Mas Raka Budi sudah keempat kali berarti yang ini ya. Ini sudah keempat kali kita kurang. Kira-kira, ada apa saja di Desa Karangpadang tersebut? Mari, bersama kita telusuri. Lapik arca. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan lapik arca? Lapik arca adalah benda untuk mendirikan arca atau benda yang mendukung berdirinya arca.
Benda tersebut berada di bawah fondasi talut jalan penghubung desa, dengan bentuk bujur sangkar dan memiliki cerat di bagian tengah strukturnya. Memiliki ukuran panjang kali lebar 80 cm, dengan tinggi 60 cm, dengan lubang tengah berbentuk palang Romawi, yang difungsikan untuk pengunci berdirinya arca. Menurut cerita warga setempat, keberadaan lapik tersebut berada di tengah jalan penghubung desa, sebelum dibangun. Ketika jalan tersebut dibangun, benda tersebut digeser sedikit ke sisi timur, demi kelangsungan atau kelancaran pembangunan jalan. Jangan-jangan, lokasi keberadaan lapik arca tersebut, dahulu merupakan tempat berdirinya bangunan candi. Tunggu sebentar, bukan seperti itu cara berpikirnya, bukan berarti adanya lapik arca, harus berdiri bangunan candi. Begini, ada dua hal yang bisa dijadikan sumber jawaban atas pertanyaan demikian. 1. Bisa saja lapik arca tersebut pindahan dari sebuah bangunan. Dalam arti, keberadaan lapik arca tidak berasal dari tempat yang sekarang ini, melainkan pindahan dari tempat lain. Secara kebetulan, tempat yang sekarang ini adalah transit terakhir lapik arca tersebut. Yang kedua, sebutan untuk bangunan candi berlaku di Pulau Jawa khususnya. Walaupun berbeda konsep bangunannya, namun untuk sebutannya tetap sama. Dan jika memang benar lapik tersebut berasal dari tempat yang sekarang ini, bukan berarti keberadaan lapik arca di dalam bangunan candi pada umumnya. Harus ada bagian selasar, tubuh candi, maupun atap candi. Sebutan untuk temuan bangunan kuno di Jawa, secara menyeluruh disebut bangunan candi, entah itu konsep bangunan candi tempat pemujaan, entah itu konsep bangunan petirtaan, dan entah itu konsep bangunan dharmasala. Ketika merujuk pada temuan lapik arca tersebut, dugaan sementara, lapik arca beserta arcanya, berdiri di atas lantai dengan konsep punden, yang mungkin memiliki satu teras saja. Dengan panel-panel batuan berpola, dominan dengan bentuk kotak persegi panjang dan ditata secara sejajar mengikuti kontur tanah yang sudah diratakan. Kemungkinan, batuan atau panel tersebut ditata secara berlapis. Dan penataan tersebut kemungkinan juga, terdiri 3 lapis dari batu dasar bawahnya. Semoga paham dengan cara penyampaian ini. Untuk kunjungan yang berikutnya, jarak kisaran 300 meteran, kita mendatangi situs berupa batu lumpang yang berada di sudut pinggiran desa. Mau heran, tapi memang demikian faktanya. Bentuk batu lumpang dengan pahatan yang menurutku sangat sempurna. Pahatan yang benar-benar sangat rajin dan apik. Batu lumpang tersebut, secara keseluruhan memiliki ukuran diameter 120 cm, diameter lubang tengah, dengan ukuran 40 cm, dengan kedalaman 30 cm. Nah, apa sih peranan batu lumpang tersebut? Mari kita bahas dengan hasil kajian saya pribadi. Untuk pendapat yang pertama, Watu Lumpang merupakan penanda suatu wilayah yang disebut dengan kerajaan, di mana terdapat sebuah desa atau tempat yang berkaitan dengan nama kerajaan sebagai toponiminya. Sudah bisa dipastikan, lokasi tersebut terdapat situs cagar budaya, minimal Watu Lumpang dan situs lainnya, kemungkinan juga, keberadaan sisa bangunan candi maupun jenis arca nandi maupun yoni, sebutan luasnya Watu Lesung atau Watu Kenteng. Pendapat kedua, Watu Lumpang sengaja dibuat sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Sebagai contoh, untuk menumbuk hasil pertanian maupun bahan obat-obatan herbal di masa itu. Pendapat ketiga, Watu Lumpang diciptakan sebagai piranti atau sarana pemujaan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau Dewi Padi.
Pemujaan tersebut dilakukan dengan cara mengikut sertakan lapisan masyarakat untuk melakukan acara sakral. Pemujaan kepada Dewi Sri pun dilakukan di tengah-tengah tanah yang luas dan lapang, tentunya dengan bacaan-bacaan mantra dan doa yang diharapkan supaya hasil dari pertanian tidak mengalami gagal panen. Terhindar dari berbagai macam balak seperti hama dan timbulnya gejala alam. Dengan adanya ritual semacam itu, terciptalah tradisi wiwitan dalam bahasa Jawa atau awalan. Tradisi tersebut masih terlaksana hingga sampai sekarang. Acara seperti itu masih diadakan khususnya daerah Pulau Jawa dan Bali. Wiwitan adalah upacara adat budaya yang dilakukan untuk mengawali atau memulainya masa panen. Kebanyakan acara adat tersebut dilaksanakan saat mulai panen. Dengan adanya tradisi semacam itu, leluhur Nusantara mewariskan budaya ke generasi berikutnya. Walaupun beda cara berdoa, namun sikap pelaksanaan tetap sama, hanya beda tipis. Jangan memiliki persepsi yang negatif. Karena, kita mempunyai konsep masing-masing dalam melaksanakan atau melakukan ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat keempat, watu lumpang memiliki pasangan yaitu sebatang alu dalam bahasa Jawa, yang terbuat dari batu juga. Antara watu lumpang dan alu, merupakan benda yang digunakan sebagai sarana untuk pemujaan. Pendapat ini memang agak masuk akal jika menurut saya. Alu dan watu lumpang merupakan gambaran atau bentuk lingga dan yoni yang belum sempurna. Setiap masa, perkembangan pemikiran manusia selalu mengalami perubahan dengan ide kreatifnya untuk membuat suatu gagasan yang masuk logika. Kalau zaman sekarang, lingga yoni reborn. Secara keseluruhan pendapat di atas, bagiku masuk di akal semua. Untuk mencari kebenaran tentang fungsi watu lumpang sangat sulit. Karena, belum pernah diketahui atau ditemui sebait prasasti yang menjelaskan tentang kegunaan watu lumpang tersebut. Biarkan manusia berpendapat tentang logika dan nalar yang digunakannya, kembalikan pada pendapat yang terakhir. Bahwa, informasi yang memuat tentang kegunaan watu lumpang sangat minim dan belum diketahui sumbernya yang jelas. Bentuk batu lumpang bulat yang sempurna pada bagian penampang atasnya. Jika dilihat dari sisi samping, bentuknya hampir menyerupai setengah lingkaran bola. Pada penampang atas terpahat cekungan dengan ukuran lingkar tepi 40 cm. Sedangkan kedalaman lubang tengah batu lumpang 30 cm. Ukuran tinggi batu lumpang, kurang lebih 80 cm dari permukaan tanah, untuk ukuran diameter secara keseluruhan 120 cm. Keberadaan batu lumpang tersebut berada di pinggiran desa Karangpadang. Mungkinkah lokasi tersebut, sebelum berubah keadaannya, adalah tempat yang dipergunakan untuk mengawali ritual wiwitan? Tugas saya sebagai penulis atau perangkai sebuah kalimat, hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya pelajari. Selanjutnya terserah mereka-mereka yang akan menanggapi hal ini. Nah, ini titik poin bahasan yang paling keren menurut saya pribadi. Karena, objek seperti ini, hanya ada dua tempat yang baru saya kunjungi. 1. Di Kecamatan Banyu Biru. 2. Kecamatan Ungaran Barat. Bu, derek parkirian nggih. Enten kopi, Bu. Nggih, mangke mawon. Kopi hitam. Pak Nanang ngejak mangkat sik. Ngopine kok nek wis balik. Ngopine nek wis balik wae. Balik wae. Heeh. Wis balik. Ya, arah sini ya. Coba tak pindahin bocoran cowok kendelmen iki jaluk difoto iki. Ada foto. Foto. Siap foto. Bon. Yo jauh-jauh sini Nang, sini. Sini. Nah. Deket sini loh. 1 2 3. Sing bagus loh. Weh. Lihat dulu, lihat. 1 2 3. Dah ya. Sekedap Bu nggih. Nah iki meh tak enteki
Iki meh tak enteki tekan lokasi. Wah, nggih. Jan penduduknya ramah banget. Menyenangkan sekali. Piye carane? Aku mbek ngatur cahaya sih Mas. Sik Mas. Kene. Saya tak bongkar benda sih. Yo. Wes ayo. Oh, hari ini kita masuk alas. Bawa pendulu. Jadi kalau masuk hutan harus siap bawa. Kita mau blusukan. Mau masuk ke kebun. Jaketnya tak lepas. Di belakang. Kita mau kemana, Mbok? Mau ke aduh. Candi Batur. Pakai autan ya. Iya oke. Autan. Sama bawa. Nah, Yo. Ki Mas jalane sing ki Mas. Iso iki. Wah, ini bluk nih. ditepuk banyak ini. Kayak aku nganggo sepatu nih, sepatu kelinci. Mas Eka, nyo ganti kono. Ganti kono. Mbok iki, mboke ditampani sik iki. Aman. Yo. Ini kudu isik. Ini sebuah pausnya. Wes. Sik aku tak golek nganu, angle sing apik sik, Mas. Ya, mas dulu. Sik, Mbok, tak cari ke angle sing apik sik, Mbok. Tapi mang ini anu Mas. Kan 2 Juni. Ini, nah. Lalu bawa, udah tahu di sini. Jalan iki ngendi to Gus pokoknya akan ngambah itu. Iya. Oh, ini Mas Wi to. Ketambahan personil dadakan dari alam gaib. Teko-teko mak pecungul kok langsung ono menungsone. Iya. Ini dari mana ini? Dirote saya ngono ya biar ya. Apakah Siapa? Beliau siapa, Mas? Mas Wiono dari Bandungan. Mas Wiono. Ternyata beliaunya menyusulkan diri. Itu Mas, namanya, dengar ke jalan-jalan ya? Itu namanya anggota yang menggatekkan perintah. Oh, jangan perintah siapa? Perintah saya. Ike. Itu. Bapak, barang ngono perawan Anu, Mas Wi di stop terus ben anu. Aku enggak pedul loh Mas. Piye kira dibegal kita adalah itu. Napa semangat kok keri kita plekutu. yo. Ada Mas Wiono kae. Udu lah sapa? Mas Wi, Oh, Mas Wi ding yo. Mas Wi Mari kita ke vlog. Yoko. Oke, siap, thank you. Jadi di Salam Mas Wiono to. Lah tempatnya kono iki lho. Mas Wi. Nek sebenarnya pintu masuknya ndak, nek dhisik iki masuke liwate kene. Cuma nek pintu aslinya kan sebelah kono.
Banyak yang menyebutkan dengan sebutan Langgar Bubra atau bangunan Masjid Wurung. Kedua nama objek tersebut memiliki kisah cerita yang sama dari masyarakat setempat. Pembuatan masjid yang dilakukan oleh seorang wali, dengan durasi yang ditentukan. Akan tetapi, waktu yang telah ditentukan sudah terlewatkan atau sudah habis, sebelum bangunan tersebut jadi. Begitulah sepenggal cerita, kenapa disebut dengan bangunan Masjid Wurung atau Langgar Bubra. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Kenapa tidak disebutkan bangunan Candi Bubra atau bangunan Candi Rubuh? Iki ono pirang teras ya Mas ya? Saka ngisore 1, 2, 3, siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 7 teras, 8 ndur kae. 8 teras. Begini, menurut pemikiran dari pendapat saya pribadi. Rakyat Indonesia masih memegang teguh pesan dari leluhur yang sudah mendahuluinya. Posisi kita sekarang merupakan ahli warisnya, yang diwarisi beberapa pesan yang masih menyimpan kesakralan. Dengan adanya kesakralan tersebut, beberapa tempat yang dikeramatkan akan dijaga melalui berbagai unsur cerita yang melibatkan beberapa tokoh pendahulunya. Misalnya, tokoh pemimpin besar yang menjabat dan memiliki gelar pada masanya. Seperti Bre Kertabumi, Raja Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan sebutan Brawijaya V. Yang berikutnya adalah tokoh yang dijadikan panutan masyarakat di Jawa, beliau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Kalijaga. Tokoh berikutnya, hanya penyebutan sosok gelar saja, dengan sebutan wali. Jadi, ketika objek yang dimaksud memiliki keterkaitan kisah cerita dengan ketiga tokoh tersebut, maka, lapisan masyarakat akan percaya dengan hal-hal kemistikan dan kesakralan objek-objek tersebut. Bahkan, objek tersebut akan dijaga dan dilestarikan menurut pendapatnya masing-masing. Sama halnya dengan reruntuhan bangunan yang berada di Desa Karangpadang ini, banyak yang menceritakan, reruntuhan bangunan tersebut merupakan bangunan Langgar Bubra, atau Masjid Wurung, yang dibuat oleh sosok wali dalam waktu 1 malam. Ketika bangunan yang disebut belum selesai dibuat, mendadak sang fajar menyingsing dari ufuk timur. Gagallah pembangunan yang dilakukan oleh Mbah Wali. Begitulah cara leluhur kita melestarikan warisan dari leluhurnya yang terdahulu, supaya anak cucunya bisa melihat sepak terjang nenek moyangnya, dan melihat hasil karya dari nenek moyangnya. Di sisi barat Desa Karangpadang, lebih tepatnya berada puncak bukit kecil atau gumuk, terdapat reruntuhan sebuah bangunan yang masih terlihat denah baturnya. Bangunan tersebut berbentuk persegi panjang membujur ke arah selatan dan utara. Dengan denah berbentuk persegi panjang, bangunan tersebut memiliki ukuran panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Pada batur sebelah utara terdapat 2 anak tangga, yang berada di sisi timur dan barat. Kedua anak tangga merupakan akses jalan untuk menuju ke sebuah ruangan. Dan bisa dipastikan, bahwa bangunan tersebut menghadap ke arah utara. Konstruksi bangunan berbentuk punden dengan 1 teras saja. Diduga, bangunan berupa pendopo yang memiliki komponen umpak yang berfungsikan sebagai penopang sebuah komponen yang berada di atasnya. 4 buah umpak yang berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter penampang bagian atas masing-masing 30 cm. Diduga, komponen yang berdiri di atas umpak berbahan baku kayu, yang disebut dengan soko guru. Soko guru berfungsi sebagai penopang konstruksi bangunan berupa atap yang berbentuk joglo limas. Jika kita gambarkan konstruksi bangunan tersebut, mengingatkan kita pada sebuah bangunan yang berada di Komplek Percandian Dieng Plateu, Banjarnegara. Dharmasala. Iya, bangunan tersebut bernama Dharmasala. Sebuah bangunan yang berbentuk joglo limas pada bagian atapnya, dan berbentuk persegi panjang membujur, dengan konstruksi bangunan berbentuk punden dengan 1 teras saja. Dharmasala merupakan tempat para Brahmana menuntut dan mengajarkan ilmu keagamaan Hindu Siwa kala itu. Ketika kita melihat bangunan Dharmasala di Komplek Percandian Dieng, banyak sekali bangunan-bangunan pendamping berupa candi-candi tempat pemujaan.
Kira-kira, apakah bangunan Dharmasala di Desa Karangpadang juga memiliki pendamping bangunan candi, seperti di Komplek Percandian Dieng? Konsepnya tidak begitu juga. Bangunan Dharmasala tidak harus dekat atau tidak harus memiliki bangunan pendamping seperti candi. Bangunan Dharmasala dan candi tidak harus saling berdekatan. Bahkan, ada juga, kedua bangunan tersebut memiliki jarak kisaran ratusan meter. Sama halnya dengan Dharmasala yang berada di situs Ondo Budo Sikunang, Banjarnegara. Dan juga yang memiliki pendapat bahwa, Dharmasala adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan para Brahmana beristirahat sejenak. Untuk melepas lelah saat melakukan perjalanan religinya, menuju ke komplek percandian untuk peribadatan yang sakral, dengan pemujaan kepada dewanya. Salam jejak Nusantara, kunjungi, lindungi, lestarikan. Iki ngulone ngendi iki, Jan? Kok iso Rono ngulon. Berarti rono ngetan. Heh? Maksudnya piye? sendang? Oh. Oh. Cuma kali ini sing pindah. Heeh. Lah nek untuk bangunan ini ginilah. Orang Jawa, khususnya di Jawa, saya tidak menyatakan Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Khususnya di Jawa, ketika menemukan batuan berpola seperti ini, balok, entah itu Dharmasala, entah itu bangunan candi, entah itu petirtaan, mesti sebutannya tetap bangunan candi. Nah, terus kalau kita melihat struktur bangunan ini, kalau menurut saya ini Dharmasala. Dharmasala itu istilahnya bangunan yang dikhususkan, ada yang bilang tempat tersebut untuk apa ya, sekedar transit ketika sang resi mau melaksanakan pemujaan. Tapi ada juga yang menyatakan istilahnya ini itu tempat untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ya nek sakmene kurang afdol to nek tempat menuntut ilmu. Ya, terus Nek kene untuk para resi istirahat, harusnya ada pendukung lainnya yang dipuja di mana? ada, seharusnya ada. Nah ini yang belum kita temukan. Ya, berarti kan Google udah bisa dikatakan ini Dharmasala. Lanjut. Belum bisa. Karena Satu, belum ditemukan untuk area sementara dari pagar luar. Kisaran berapa meter sih? Kalau misal dijadikan apa semacam pondokan, muat berapa orang sih? Nah, kemudian kalau misal ada beberapa, ya 2 atau 3 resi lah, memang dia mau menekung di sini, mau melakukan puja. Pujanya di mana? Nah, kan belum bisa dikatakan memang ini Dharmasala. Kalau misalnya jauh di lereng mana lagi, misalnya di Wiroko. Karena kalau ini Dharmasala, ini lebih tempatnya pujanya lebih ke atas lagi, sing trek sing kira-kira. Sumber air ada, oke. nah, sudah. Dah. Terus Apakah bangunan Dharmasala itu selalu dekat dengan bangunan candi? Ya, memang. Contohnya situs candi Komplek Arjuna Dieng itu dekat. Tapi ketika kita melihat situs Kunang, situs anak tangga Ondo Budo Sikunang, padahal Ondo Budo itu jelas tempat berjalannya resi untuk menuju ke tempat doa. Di situ ada juga samping kanan kiri ada Dharmasala. Bahkan jaraknya itu jauh. Sebentar. Nah, ketika memang ini bangunan candi untuk pemujaan, dengan adanya candi seperti ini, bangunan seperti ini merupakan candi ini bentuknya berpunden ya Bu ya, punden. Dan kita bisa lihat ini ada umpak. Padahal umpak ini nanti ada soko yang menyangga suatu bangunan lagi yang terbuat dari kayu. Jenengan pernah ke Candi Dieng toh?
Dharmasala di Dieng itu bangunannya kayu enggak? Tapi kalau untuk lantai atau katakanlah untuk pundennya itu tetap menggunakan batu. Itu kalau saya pribadi. Kalau ini memang bangunan candi, setidaknya ada satulah temuan arca. Iyalah ada komponen kemuncak paling tidak. Setidaknya ada atau komponen antefik. kemuncak. Lebih jauh lagi, setidaknya adalah cerita batu lumpang atau batu kenteng atau yoni di sini. Nah, Bentar. lanjut. Tadi yang dibahas bangunan ini Dharmasala loh. Bangunan ini kok bisa tekan ini bangunan candi maksudnya. Makanya tadi kan Nek misal ini bangunan candi kudunya ono pendukungnya gitu loh. nah iya toh, tadi ini Dharmasala, pendukungnya hanya umpak. Katakanlah oke lah. Kalau ini dikatakan Dharmasala, terus pujannya di mana? Menekongnya kemana? Ke atas, kita ke atas ini udah mentok loh. Oh, belum tentu. Belum mentok. Ini masih sangar ini. Belum tentu kalau ini mentok. Apa di Wirogomo itu? Mungkin karena jarak tempuh antara situs Sikunang Ondo Budo dengan pusat keagamaan Hindu yang di Dieng. Ini tak ambil contoh ya Bu ya. Kuwi nek ditempuh jarak jauh banget. Jauh banget. Dan itu pun membentuk satu kesatuan. Misal kalau kita jalan normal lewat aspal itu berkelok-kelok, itu enggak Bu. Langsung membujur langsung ke situsnya, ke tempat pemujaannya di Komplek Dieng, terkecuali ketika ditarik garis lajur membujur untuk anak tangga atau Ondo Budo yang dilewati si katakanlah si Resi atau si Brahmana itu menemukan jurang, itu bisa dibelokkan. Nah ini kalau ini menurut saya ini memang Dharmasala. Mungkin di arah sana masih ada lagi bangunannya candi, tapi saya tidak tahu lokasinya di mana. Karena selama ini belum ada temuan atau informasi yang terekspos. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap ini merujuknya ke Dharmasala. Yes, pokoknya wujudnya bangunan belum bisa mengatakan ini Dharmasala. Ya sembuh mau mungkin kayak harusnya trek begini harusnya kan ono Ondo Budo nih ya. Harusnya ono Dharmasala lo. Seharusnya ketika kita melihat di sini, kalau di sini memang apa? Pintu masuknya seharusnya Ondo Budo rono, Pak. Iya. Tapi tidak begitu juga. Ketika di situs Ondo Budo di Sikunang, misal ini kita ke jalan menuju ke Kompleks Candi Dieng, itu nanti bangunannya Dharmasala itu di sini. Bisa juga nanti jalan ini mungkin jalan kunonya ke sana. Terus mungkin tidak mungkin di situ. Pokoknya intinya di sini dekat dengan pintu masuk. Ning sesuai ketep. Dulu di sini itu ada 6 umpak, tapi yang dua ini di mana ini tidak tahu. Mas, kuwi apa Mas? kotak. Berarti hilang telu. Bisa 6 loh. Bisa 6. Telu. Bisa iki lurus Mas. Bisa iki lurus. Kono ono siji aku jek kelingan. Kono siji. Terus yang dua iki ning kene. Terus bukaan gone blogerku lah. Wis. Ora nek dhisik elek Mas, nek saiki aku wani sombong. Saya parah. Kayak dhuwur kayak apa? Jadi kesimpulannya gimana, guys? Ya sebuah bangunan. Ini deal kalau saya pribadi. Tetap mungkin kalau Ibu punya pendapat lain monggo silakan, tapi dengan beberapa konstruksi atau beberapa konsep bangunan di sini kalau saya menyatakan ini Dharmasala. Oke, ini buat acuan ya untuk para pemirsa. Ini bangunan tapi belum bisa mengatakan, belum berani mengatakan atau menjudge ini adalah Dharmasala karena temuannya minim sikili. Dan dulu ini adalah bangunan beratap dengan dengan penyangga kayu.
Dulu di sini tuh ada 6 umpak, tapi tinggal 3 yang bentuknya seperti ini. Nah, kayu itu diselehkan di atas sini. Kayu itu diselehkan di atas sini. Kok enggak ada ini? Enggak ada penguncinya? Enggak ada, karena bangunannya kecil, beda dengan yang kemarin. Kalau gini Bu, beda dengan yang kemarin. Waktu kita di Candi Selogrio itu kan ada nat-nate itu, istilahnya sok-sokane, sama ada tongkolannya di sini. Digi. Pertamanya karo muni ngono to. Nah, ngono to. Nah, ketika kita melihat lajur atau denah bangunan ini kan sudah tertata ini, mulai dari sini. Dan di sini pasti ada sebuah panel lagi. Panel yang sekiranya setara dengan ini, umpak ini. Dan sini mulai lantai. Sampai sana lantai. Jadi di sini dulu lantai. Tapi dari satu. Kenapa demikian? Karena kita sudah melihat komponen ada nut untuk mengunci supaya komponen yang berikutnya itu tidak lari ke sana waktu ditata. Sekarang ya. Oke. Untung rawon kayak aku jadi sadar. Bisa Pak. Oke. Tadi saya melihat putih-putih itu bangunan itu. Aduh di sana. Kaget matamu. Kaget. Ya Allah kok ora ono sing ekstrim kok ngene lho apa ngono lho. Lah nganu kok apa sih? Udah dulu guys closing. Oke, terima kasih sedikit penjelasan saya di situs Gedong Candi Batur, Kecamatan Banyu Biru. Nanti kita akan lanjut kemana, yang jelas kita ngikut. Berhubung ini sudah mau hujan, kita sebaiknya kembali ke base camp, warung ngopi. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yo. Kayak rawon nek wong loro udah sibuk. Iki kan gak lama-lama. Kira-kira sing dibahas apa ya kayak? Oh ya Allah. Ya Allah. Yuk. Jane, Mbah. Udah dhuwur niku lho. Nak niki rokok iki. Ngendi? Ngendi Mas? Ono pundene endi Mas yo parani? Wis tau ngerti. Hujan iki, guys. Hujane gede-gede sih, Mbah. Wow. Wow, peteng banget. Alah, kepeksan nyemplung.